kalau persiapan sudah 2 tahun terakhir. Itu tidak lanjut dari kegiatan surveillance tahun 2020. Kemudian memang sebetulnya dari prodi keperawatan dan prodi nurse, pendidikan profesi nurse secara bersamaan kan untuk proses akreditasinya. Nah, proses akreditasinya ini kemarin akhirnya dilaksanakan untuk visitasinya di bulan Juli. Masa berlaku dari akreditasinya sebenarnya sampai Oktober tahun ini, tapi kita mengajukan lebih awal. Kemudian setelah visitasi bulan Juli itu di awal Agustus sudah keluar hasilnya dengan predikat baik sekali untuk kedua prodi, baik prodi keperawatan sama prodi pendidikan profesi nurse. Nah Bu, berarti ini salah satunya adalah karena memang masa itu sudah habis Bu ya, masa berlakunya ya? Iya, masa berlakunya kan hanya 5 tahun. Kira-kira Bu, apa hal-hal baru apa yang ada di prodi keperawatan ini Bu? Kalau hal yang baru mungkin dari segi pencirinya lebih kuat lagi dibandingkan dari 5 tahun yang lalu kita melakukan proses akreditasi. Jadi dengan hal yang mungkin sebenarnya sejenis ya atau bahkan sama, tapi lebih kuat lagi, lebih spesifik lagi. Ditambah juga dari SDM juga jauh lebih kompeten untuk membimbing untuk mahasiswa sehingga bisa lulusnya dengan penciri yang baik. Apa penciri yang ada di sini Bu? Pencirinya ini mahasiswa lulusan dari prodi nurse ya, kita sebutnya lulusan perawat itu tidak berhenti di sarjana keperawatan tapi lanjut di prodi nurse. Nah, lulusan nurse ini, lulusan perawat dari Unitri ini mampu melakukan asuhan keperawatan yang bisa memanfaatkan kearifan lokal dan peka terhadap budaya. Jadi kalau yang sebelumnya hanya spesifik ke penyakit-penyakit yang ada di masyarakat saja, tapi sekarang sudah bisa melakukan penerapan intervensinya juga. Seperti apa Bu itu Bu? Yang kearifan lokal? Contohnya, nah beberapa dosen sudah mengikuti pelatihan terapi komplementer dan contohnya dari terapi komplementer yang misalkan pembuatan herbal, kemudian pelatihan bekam. Nah, itu dari beberapa departemen di keperawatan juga sudah mulai melengkapi kemampuan keterampilan komplementernya, sehingga harapannya mahasiswa itu nanti saat keluar tidak hanya melakukan asuhan keperawatan secara umum saja, tapi juga mampu menerapkan terapi-terapi non farmakologis ya, sifatnya komplementer, membantu untuk kesembuhan pasien bisa lebih cepat lagi. Terima kasih. Memang kami baru saja melakukan proses reakreditasi untuk 2 PS ya, program studi, yaitu program studi keperawatan dan program studi pendidikan profesi nurse. Kita baru pertama ini menggunakan instrumen dengan 9 kriteria dari yang sebelumnya 7 standar. Jadi ada perbedaan yang luar biasa, berbeda ya, sehingga kami harus menyiapkan juga lebih baik ya. Dan karena didukung oleh teman-teman dari PIKES yang luar biasa ya, kami akhirnya memperoleh akreditasi baik sekali. Tapi itu memang tidak didapatkan dengan mudah gitu. Pada proses akreditasi ini yang diminta adalah output dan outcome. Nah, itu yang kebanyakan kita agak susah mencapainya. Yang ke depan kami akan mengembangkan terutama di SDM, kemudian fasilitas, dan tentu kurikulum ya, yang akan menghasilkan lulusan yang dapat diserap di pasar dengan lebih baik. Kalau harapannya ya ke depan sekitar 5 atau 10 tahun lagi kita berharap dapat ke akreditasi unggul ya, tadi dengan mengembangkan SDM baik itu dari tingkat pendidikan maupun dari jabatan fungsional dan mengikuti berbagai workshop dan kegiatan-kegiatan ilmiah. Bertekad untuk ke depan
kami sudah menyiapkan dari tahun pertama ini. Nanti kan ada juga surveillance di tahun ketiga untuk memantau bagaimana rekomendasi yang sudah diberikan itu dijalankan.